apa sebenarnya tujuan dari pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Industri Nasional menurut sudut pandang Komisi 7 DPR RI? Silakan Pak. Hmm. Jadi pertama sekali perlu saya sampaikan bahwa ya Ya silakan Bapak. oke, pertama sekali perlu saya jelaskan bahwa Satgas Perindustrian itu sebetulnya adalah merupakan kesimpulan rapat antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini kemarin ada rapat kerja antara Komisi 7 dan Kementerian Perindustrian. Dan di mana kita melihat bahwa saat ini terjadi kegelisahan di kalangan perindustrian di Indonesia, terutama dengan membanjirnya produk-produk asing yang dipakai dan dipergunakan di Indonesia, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Nah, dan karena itulah maka kita perlu merasa ada upaya yang konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi perindustrian kita dalam negeri. Bagaimana caranya? Caranya tentu adalah kita membentuk satuan tugas perindustrian yang tugasnya adalah untuk betul-betul menjaga bagaimana agar industri dalam negeri tetap bisa beroperasi sebagaimana biasa, tidak ada PHK, kemudian kita bisa mengembangkan industri kita secara lebih baik, lebih modern, dan juga bisa menampung tenaga kerja yang banyak. Dan dengan demikian ya kita dari waktu ke waktu bisa meyakini bahwa industri dan dunia usaha kita akan semakin maju dan modern dan mampu menopang perekonomian kita di tanah air. Jadi ini saya kira dasar pemikiran mengapa Komisi 7 kemarin meminta supaya dibentuk Satgas Perindustrian seperti ini. Baik, seberapa penting menurut Anda pembentukan Satgas ini dalam konteks perlindungan industri nasional dan apakah ini sebenarnya respon utama Pak dari adanya regulasi yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat sebulan lalu tentang resiprokal tarif? Apakah ini bentuk langsung respon cepat perlindungan yang ada untuk industri dan manufaktur nasional Pak? Jadi sekarang kan kita lihat di Indonesia ini itu ada banyak industri yang katakanlah sudah tidak mampu bertahan. Ada yang katakan mem-PHK karyawannya. Bahkan salah satu yang paling besar kan kasus Ritek tuh. Itu sampai puluhan ribu karyawannya yang di PHK. Belum lagi industri-industri yang lain yang kita lihat juga sekarang sedang goyang ya, karena akibat pasar global yang tidak jelas. Nah karena itulah maka dengan adanya, jadi kan di dalam negeri kita sendiri sekarang ada banyak industri yang katakanlah terancam tutup, bahkan sudah banyak yang mem-PHK. Ada banyak PT-PT dan juga perusahaan-perusahaan besar yang sebetulnya kalau dilihat dari luar itu tidak mungkin sampai mem-PHK gitu, tapi faktanya mereka juga mem-PHK. Ya kasus terbaru ya Seritek yang saya tadi sudah jelaskan. Nah, dan itu juga diiringi dengan industri-industri yang lainnya dari sektor-sektor yang lain. Nah, karena itulah maka ini tidak bisa dibiarkan karena itu akan mengancam perekonomian kita. Masyarakat kita butuh pekerjaan, masyarakat kita butuh pangan yang dengan pekerjaan mereka itu bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, karena itulah ini menjadi satu aspek yang harus dijaga. Jadi Satgas ini diharapkan dapat menjaga perindustrian kita. Nah, di lain pihak pada level global sekarang ini kan Amerika Serikat menerapkan tarif itu. Nah, persaingan tarif seperti ini itu pasti akan berimbas pada Indonesia. Ya katakan misalnya Cina dilarang atau dinaikin tarifnya untuk dagang ke Amerika. Nah karena Cina merasa bahwa ini agak susah untuk mengirim barang ke Amerika dengan tarif yang cukup besar seperti itu, maka Cina pasti akan cari pasar baru yang selama ini sudah ada sebetulnya, tapi ingin dikembangkan, ditingkatkan pasarnya. Di mana? Ya di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya nanti pasarnya nanti berubah dari Amerika ke Indonesia, malah justru barang-barang Cina yang akan lebih banyak misalnya yang akan beredar di Indonesia, ini tentu akan mengkhawatirkan kita semua. Baik. Nah, sementara kita berkeinginan bahwa hubungan dagang kita dengan semua negara itu resiprokal, saling menguntungkan. Kita menerima impor dari mereka, tapi kita juga harus mengekspor ke mereka juga. Dan kalau perlu,
ya neraca perdagangannya menguntungkan Indonesia gitu. Nah, jadi karena itulah maka ini menjadi sesuatu yang harus dijaga, jangan sampai kita ketinggalan dibandingkan Ya. dengan tadi wacana global yang sedang berkembang saat ini. Lalu kira-kira Pak, step by step atau langkah konkret apa yang diusulkan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan yang ada dari global tersebut? Contohnya misalnya apakah ada insentif fiskal atau non-fiskal yang memang diusulkan dari Komisi 7 DPR RI untuk menopang sektor industri padat karya, UMKM, dan lain-lain, Pak? Ya, yang pertama tentu mulai dari menjaga dulu lah, menjaga jangan sampai barang-barang ilegal itu makin banyak masuk ke Indonesia. Karena itu Satgas ini kita harapkan untuk bertugas untuk mengantisipasi itu. Karena untuk masuknya barang ke Indonesia itu kan bisa berbagai macam pintu. Nah, berbagai macam pintu itu kan yang mengawasinya selama ini kan tidak tercover dengan baik ya. Jadi kita menginginkan supaya itu diurus dengan benar. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu kita mendorong agar industri dalam negeri itu dibantu oleh pemerintah kita. Caranya bagaimana? Caranya kalau ada industri yang kekurangan modal atau mungkin terancam katakan tidak mampu untuk bertahan lebih lama, maka pemerintah kita harus mencari solusi, memberikan bantuan. Apa yang bisa dibantu? Ya bisa jadi bantuannya dalam bentuk modal usaha atau mungkin bisa mencari rekan bisnisnya atau bisa juga membantu dari sisi yang lain seperti tadi kelonggaran fiskal atau mungkin pengurangan pajak atau hal-hal teknis yang sifatnya mungkin sama-sama menguntungkan baik dari pengusahanya maupun pemerintah. Nah, kemudian yang langkah ketiga yang bisa dilakukan itu adalah pemerintah kita harus mencoba berpikir bagaimana untuk meningkatkan upaya pelatihan-pelatihan kerja yang baik ya bagi para karyawan di dunia industri itu, sehingga dengan demikian kualitas dan mutu barang yang diproduksi itu makin tinggi makin baik. Dan dengan adanya peningkatan kualitas barang dan produk yang dihasilkan itu berdaya saing cukup tinggi, sehingga kalau kita jual ke luar negeri itu bisa berdaya saing di negara-negara lain. Dan kalau sekarang kan kalau kita lihat di luar negeri barang-barang Indonesia ini kan sebetulnya masih belum begitu kompetitif ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, sementara jumlah penduduk kita ini ada 280 juta orang. Nah, sekarang ini dengan jumlah penduduk yang 280 juta orang ini kan sebetulnya adalah pasar yang paling baik untuk negara lain. Nah, kalau ini jadikan pasar yang cukup baik, itu kan tentu merugikan kita dari sisi neraca perdagangannya. Karena itulah maka mestinya jumlah penduduk yang banyak yang dimiliki Indonesia ini, kalau ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan-pelatihan kerja yang baik, maka ini bisa menghasilkan produk yang betul-betul diminati, disukai, dan juga bernilai jual tinggi di negara-negara lain. Dan dengan demikian, maka industri dan pasar kita itu insya Allah itu akan terjaga dengan baik. Nah, kita ini kan hidupnya tidak sendiri ya. Jadi barang-barang kita itu tidak bisa hanya dipakai oleh rakyat kita sendiri, tapi supaya produknya bisa bertambah banyak dan diproduksi secara luas itu, maka tentu kita butuh dijual dan dipasarkan di pasar global.